Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini ada yang menarik nih buat Anda. Kita mau bedah sebuah kutipan dari buku Exactly What to Say, penulisnya Phil M. Jones. Kita bakal fokus banget ke bab 1. Betul sekali. Sumber kita ya kutipan buku itu. Dan bab 1 ini ngasih satu frasa pembuka yang katanya sih punya kekuatan khusus gitu. Judul babnya aja udah bikin penasaran ya. Saya tidak yakin apakah ini untuk Anda, tapi... Nah ya, misi kita sekarang ini benar-benar ngebongkar itu frasa. Gimana sih cara kerjanya? Kenapa penulisnya yakin banget ini bisa bantu kita, bantu Anda juga ngatasin salah satu ketakutan terbesar? Takut ditolak. Kita sentuh dikit juga nanti soal konsep kata-kata ajaib yang dia sebut-sebut itu. Kata-kata ajaib, emang kedengarannya agak gimana gitu ya. Tapi intinya sih, buku ini bilang kalau pilihan kata tertentu tuh bisa ngomong langsung ke alam bawah sadar kita. Bagian pikiran yang sering ambil keputusan cepat, kadang tanpa kita sadar gitu. Wah, ini pasti banyak yang ngalamin nih. Anda juga mungkin ya. Pernah nggak sih Anda mau usul sesuatu, ide bagus di kantor, atau ngajak teman, atau bahkan mau nawarin sesuatu, tapi nggak jadi gara-gara mikir, duh, ntar ditolak lagi. Nah, buku ini kayak ngasih semacam alat gitu buat situasi kayak gitu. Dan takut ditolak itu wajar banget loh. Secara psikologis kan rasanya nyerang harga diri gitu ya, padahal mungkin nggak gitu maksudnya. Akibatnya, yaitu tadi, banyak ide bagus nggak kesampaian, banyak kesempatan hilang cuma gara-gara nggak berani ngomong duluan. Oke deh, kalau gitu mari kita bedah langsung bab 1 ini. Jadi si Phil Jones ini bilang kalau akar masalahnya ya ketakutan ditolak itu yang bikin orang seringnya gagal atau malah nggak nyoba sama sekali. Tepat. Dia nggak cuma nunjuk masalahnya, tapi langsung nawarin solusi. Solusi linguistik katanya. Disinilah konsep kata-kata ajaib itu relevan. Menurut dia, ada frasa-frasa yang bisa kayak kunci gitu. Kunci buat buka pikiran bawah sadar, ngelematin filter logika atau skeptis kita. Alam bawah sadar ya. Kok kesannya jadi kayak hipnosis ringan gitu? Atau gimana sih? Ya, nggak sedramatis itu juga kali ya. Coba bayangin gini aja. Alam bawah sadar itu kayak autopilot di mobil. Dia yang ngatur detak jantung, napas pas tidur, refleks kita kalau ada bahaya. Nah, menurut Jones, bagian ini mikirnya simple. Ya atau tidak, aman atau bahaya. Nggak pakai analisis ribet. Dia bilang, frasa tertentu bisa nyambung langsung ke level ini. Memicu respons instingtif. Analogi autopilot oke juga tuh. Jadi bukan sihir ya, tapi lebih ke ngerti cara kerja mesin pikiran di level dasar gitu. Terus frasanya apa nih di bab 1 ini, yang katanya ajaib itu? Nah, frasanya ya persis judul babnya. Saya tidak yakin apakah ini untuk Anda, tapi penulisnya bahkan berani bilang kalau ini pendekatan yang rejection free, bebas penolakan. Wow, bebas penolakan. Itu klaim yang kuat banget ya. Gimana ceritanya sebuah kalimat bisa jamin nggak ada penolakan? Apa orang pasti jadi setuju gitu? Nah, ini nih yang perlu kita luruskan. Bebas penolakan di sini, kalau saya tangkap dari teksnya ya, bukan berarti pasti dapat iya, tapi lebih ke cara penolakannya. Atau malah nggak ada penolakan langsung yang bikin percakapan berhenti. Frasa ini didesain biar pintu obrolan tetap kebuka. Oke. Jadi bukan jaminan diterima, tapi lebih mencegah penolakan mentah-mentah yang nutup diskusi gitu ya. Terus, gimana cara kerjanya? Apa rahasia di balik kata-kata itu? Yang menarik di sini adalah cara kerjanya itu ada di dua bagian kunci frasa itu. Bagian pertama, saya tidak yakin apakah ini untuk Anda. Kalimat ini, kata Jones, punya efek psikologis penting. Efeknya apa tuh? Bikin penasaran orang? Tepat. Itu salah satunya. Pas Anda bilang, saya nggak yakin ini buat Anda, itu kayak ngirim sinyal halus ke alam bawah sadar lawan bicara. Santai aja, nggak ada paksaan kok. Ini justru bikin pertahanan mereka turun. Mereka nggak ngerasa bakal dijualin sesuatu. Malah jadi mikir, loh, emang apaan sih yang mungkin nggak cocok buat gue? Rasa ingin tahu alaminya kepancing. Jadi kayak kita ngasih pilihan ke mereka dari awal ya. Nggak bikin mereka ngerasa dipojokin gitu. Cerdik juga sih. Biasanya kan kalau kita ngerasa mau ditawarin sesuatu, langsung pasang tameng. Persis. Ini juga nyentuh kebutuhan dasar kita buat ngerasa pegang kendali, buat bikin keputusan sendiri. Pas dibilang, mungkin ini bukan buat Anda, keputusan akhir kayak diserahin ke mereka. Jadinya mereka lebih mau dengar lanjutannya, karena ngerasa, iya, mereka yang kontrol.
Oke, itu bagian pertama ya, melucuti pertahanan, mancing penasaran. Terus bagian keduanya? Yang tapi itu, apa hebatnya kata tapi? Nah, kata tapi ini, kalau kata Jones, itu kayak pembalik situasi. Di obrolan sehari-hari kan kita sering pakai ya, tapi itu seringnya nge-cancel atau ngurangin bobot kalimat sebelumnya. Ingat nggak kalau ada yang bilang, idenya bagus sih, tapi... Pasti fokus kita langsung ke bagian setelah tapi kan? Oh iya, bener juga. Yang sebelum tapi jadi kayak basa-basi aja rasanya. Nah, di frasa saya tidak yakin apakah ini untuk Anda, tapi Jones bilang alam bawah sadar lawan bicara yang tadi udah dibikin rileks dan penasaran itu nangkep pesan lain dari kata tapi ini. Seolah-olah keraguan awal, saya nggak yakin, itu jadi dibatalkan. Jadi pesan bawah sadarnya kira-kira, walaupun tadi gue bilang ragu, sebenarnya ada sesuatu nih yang mungkin penting atau menarik buat lo lihat. Aha, jadi kombinasinya gitu ya. Yang pertama buka pintu pelan-pelan, nggak ngagetin. Yang kedua ngasih senggolan halus biar orang ngintip ke dalam. Gitu ya mekanismenya? Nah, Anda nangkep intinya. Itu penjelasan dari bukunya. Tujuannya ya biar lawan bicara secara refleks jadi lebih pengen tahu apaan sih yang kita mau omongin daripada langsung nutup diri. Ada contohnya nggak di buku itu? Biar kebayang gitu, makanya gimana? Kadang teori oke, tapi pas mau dipraktekin, bingung juga. Ada. Bisa kita adaptasi biar pas sama obrolan kita. Contoh nih ya. 1. Kalau mau minta referensi bisnis, jangan langsung, ada kenalan yang butuh jasa gue. Coba gini, saya nggak yakin sih ini relevan langsung buat Anda, tapi Anda kebetulan kenal orang di industri, sebutin industrinya, yang lagi nyari cara buat sebutin manfaatnya misal, nurunin biaya gudang. Lebih sopan ya kedengerannya. Terus? 2. Kalau mau ngajak teman tapi ragu dia bisa atau enggak. Jangan, Sabtu ikut yuk. Mungkin gini, saya nggak yakin sih ini pas sama jadwal Anda, tapi kita ada rencana, sebutin rencananya. Misal, makan malam santai hari Sabtu. Kalau Anda kebetulan kosong dan minat, gabung aja. Oke, lebih ngasih ruang ya. Contoh ketiga? 3. Kalau nawarin sesuatu yang ada batas waktunya. Biar ada kesan urgensi tapi nggak maksa. Bukan, promo cuma sampai akhir bulan loh. Tapi coba, saya nggak yakin sih, ini lagi Anda pikirin sekarang. Tapi sebutin opsinya. Yang harga spesial ini cuma ada sampai akhir bulan. Saya cuma mau ngasih tahu aja, siapa tahu menarik buat Anda. Wah, contoh-contohnya emang kerasa beda ya. Lebih ngehargain orang gitu kesannya, nggak kayak maksa. Tapi balik lagi nih, beneran bebas penolakan. Kalau orangnya tetap bilang, kayaknya nggak deh. Pertanyaan bagus. Ya itu tadi. Bebas penolakan di sini mungkin lebih pas diartikan bebas dari penolakan langsung yang bikin obrolan mati. Kalaupun mereka jawab, kayaknya nggak dulu deh. Respons itu lebih netral kan, nggak tajem gitu. Dan yang penting, seringnya responsnya bukan enggak, tapi malah nanya balik. Emang apaan tuh? Oh ya, ceritain dikit dong. Nah, di situ pintunya kebuka. Jadi tujuannya emang bukan buat maksa iya, tapi lebih ke mancing biar ada dialog lanjutan ya. Ngubah potensi tembok jadi jembatan gitu. Betul sekali. Kalau kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, ya frasa ini cuma alat buat mulai aja. Biar startnya lebih enak, minim friksi. Ini langkah awal buat ngelewatin hambatan psikologis di awal itu. Buat kita yang ngomong, takut ditolak, sama buat yang denger, yang mungkin refleks nolak kalau ngerasa ditekan. Menarik sih ini. Jadi apa artinya semua ini untuk Anda pendengar kami? Coba deh Anda renungkan sebentar. Situasi apa nih yang biasanya bikin Anda ragu buat mulai ngomong atau ngusulin sesuatu gara-gara takut ditolak? Mungkin pas mau ngasih feedback ke teman kerja. Atau mau nawarin bantuan tapi takut dikira ikut campur. Atau simple aja mau ngajak kenalan orang baru di acara. Nah, coba pikirin. Kira-kira pakai pembuka kayak, saya nggak yakin apakah ini untuk Anda, tapi bisa bikin langkah pertama itu jadi lebih enteng nggak? Bisa jadi semacam peluma sosial gitulah, buat situasi yang biasanya agak kaku atau berisiko. Tapi ya, ini bukan mantra sihir juga ya. Harus pas konteksnya dan niatnya juga harus tulus. Bener banget, kalau dipakai tapi kesannya maksa atau manipulatif, malah bisa aneh ya hasilnya. Otentik itu penting. Penting banget, dan perlu diingat juga, ini kan cuma satu dari banyak teknik atau kata-kata ajaib di buku itu. Bab 1 ini fokusnya ke pembuka percakapan yang halus ini aja. Bukunya sendiri kan bahas banyak situasi komunikasi lain, dari negosiasi, jualan, bangun hubungan, semuanya basisnya pemahaman soal pemicu psikologis.
Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, poin utama dari bab 1 ini, frasa saya tidak yakin apakah ini untuk Anda, tapi itu diajukan sebagai cara spesifik buat buka obrolan atau nawarin sesuatu. Klaimnya frasa ini nurunin tekanan, mancing penasaran, dan pakai kekuatan kata tapi buat ngebatalin keraguan awal di level bawah sadar. Gitu kan ya? Betul. Dan hasil yang diharapkan itu bukan jaminan iya, tapi lebih ke terbukanya pintu percakapan. Biar lebih mulus, ngurangin kemungkinan ditolak mentah-mentah yang sering kita takutin. Intinya, ngubah dinamika awal interaksi. Pendekatan yang spesifik banget sih ini, dan basisnya klaim soal cara kerja alam bawah sadar. Bikin mikir juga ya. Dan ini memunculkan pertanyaan penting juga buat refleksi Anda nanti. Kalau kita terima nih, anggaplah benar bahwa frasa kayak gini tuh emang dirancang buat menyelinap halus gitu ke respons bawah sadar kita. Pertanyaan lanjutannya, seberapa sadar sebaiknya Anda pas dengar orang lain pakai teknik serupa? Maksudnya gimana kalau kita yang jadi sasaran frasa ini atau yang mirip-mirip gitu? Nah, itu dia. Pas Anda dengar orang mulai ngomong pakai pola kalimat gitu, entah pas jualan, negosiasi, atau obrolan biasa aja. Apakah kesadaran Anda soal potensi teknik yang lagi dipakai ini ngubah cara Anda nerima pesannya? Pengetahuan ini bikin Anda jadi lebih kritis, lebih waspada, atau malah jadi lebih apresiasi gitu sama keliayahan komunikasi orang itu? Wah, itu pertanyaan bagus buat dibawa pulang. Gimana kesadaran soal mekanisme persuasi kayak gini ngaruh ke cara kita navigasi komunikasi sehari-hari? Baik pas kita ngomong, maupun pas kita dengerin orang lain. Jadi bahan renungan ya? Nggak cuma soal gimana kita ngomong, tapi juga gimana kita dengerin dan nerima omongan orang. Sip! Terima kasih banyak Anda udah gabung di pembahasan kita kali ini, ngebongkar bab 1 dari Exactly What to Say. Semoga ada insight baru atau paling nggak bahan pikiran menarik buat Anda ya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.